ini adalah Dragon War Starkiller G16. Sebuah mouse yang bisa menarik perhatian aku karena tentu aja dari desain, warna, dan juga harganya yang buat kantong aku sih masih terjangkau. Tapi nggak tahu gimana kualitasnya, terutama untuk kebutuhan gaming aku seperti Dota dan CSGO dan juga kebutuhan untuk ngedesain. Aku dapetin mouse ini di harga 280.000 per tanggal video ini dibuat. Dari kemasan bisa dibilang kemasannya cukup mewah untuk sebuah mouse 200 ribuan. Di kemasannya diberikan CD yang isinya software untuk konfigurasi mouse ini. Tetapi aku lebih prefer download langsung di situsnya. Lalu ada user manual dan sebuah obeng segi 6 untuk membuka sekrup dari mouse ini. Jadi mouse ini modular yang panjangnya bisa diatur dengan membuka cover belakang lalu membuka sekrup yang ada di dalamnya. Setelah itu buka kedua buah sekrup di bagian bawah, barulah mouse ini bisa diatur panjangnya. Soal build quality ternyata aku nggak kecewa sama sekali. Kabelnya panjang dan dilapisi dengan braided yang sangat tebal dan tak lupa pula USB-nya sudah gold plated. Pemilihan material di mouse-nya pun nggak terkesan murahan. Bagian atasnya didominasi oleh plastik yang solid dengan tekstur campuran antara matte dan metalik. Untuk rangka slider pengatur panjang dari mouse ini diberikan bahan plastik tebal yang dilapisi oleh chrome yang nampaknya tidak mudah terkelupas. Bagian bawahnya diberikan material metal yang membuat build quality-nya lebih solid dan sebagai penambah berat dari mouse ini. Terakhir di scroll wheel-nya diberikan perpaduan antara besi dan plastik dengan tekstur persegi-persegi kecil untuk grip. Perpaduan ini cukup memberikan pengalaman scrolling yang cukup menyenangkan. Overall soal build quality-nya sudah cukup memuaskan, tetapi ada satu hal kecil yang menjadi kekurangannya. Untuk bagian klik kiri dan klik kanan terasa longgar walau ini nggak mengurangi fungsionalitas dari kliknya. Berlanjut ke desainnya, mouse ini tersedia dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan merah, dan yang ada di sini warna merah. Mungkin desain dan fitur modularnya sedikit mirip dengan desain mouse dari Mad Catz yang aku juga pakai, yang sekarang perusahaannya sudah bangkrut. Tapi bisa dibilang bodinya terasa lebih ramping. Dan aku rasa desainnya terasa tidak norak dengan pemilihan warna yang pas, semi matte bercampur metalik dan ada sedikit nuansa silver dan chrome yang membuat mouse ini jadi lebih manis. Desain, logo, dan pemilihan layout font yang ada di mouse ini juga nggak norak. Pertamanya aku sedikit skeptik dengan kenyamanan mouse ini karena ada beberapa bagian yang terlihat tajam dan bila terkena saat digenggam pasti mengurangi kenyamanan. Tetapi setelah dicoba ternyata untuk ukuran tangan aku yang cukup besar, mouse ini sangat pas di tangan aku dan nggak ada bagian yang nggak bikin nyaman. Dan tentunya beratnya sangat pas dan tidak terlalu berat. Selanjutnya soal tombol-tombol tambahan, di bagian tengah ada dua tombol untuk menambah atau mengurangi DPI yang tentunya membuat sangat praktis ketimbang mouse-mouse yang cuma punya satu tombol pengatur DPI. Dan di bagian bawahnya ada lampu indikator dengan 4 pilihan warna yang bakal ngasih tahu kita lagi ada di level DPI mana. Di bagian kiri ada 3 buah tombol yang seperti biasa untuk forward dan backward dan ada satu lagi di bawah kedua tombol tersebut. Di bagian kanan masih ada satu tombol lagi yang Dragon War klaim adalah tombol isi aim. Jadi kalian bisa setting ke aim tertentu untuk membantu aim yang lebih akurat waktu lagi main game FPS. Dan satu lagi masih ada tombol di bagian bawah yang aku nggak tahu apa fungsinya. Sudah aku coba dan nggak ada efek sama sekali dan di manualnya juga tidak ada informasi yang jelas. Fitur-fitur tombol ini dengan desain yang lebar membuat tombol-tombol ini sangat mudah untuk diakses tanpa harus ribet membuat gerakan khusus yang mengganggu waktu dibutuhkan. Buat yang suka pakai fitur makro, tentu aja mouse ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Untuk aku sendiri sih lebih berfungsi waktu dipakai ngedesain. Soalnya semua tombol ini bisa aku ganti untuk menekan shortcut yang sering aku pakai waktu ngedesain. Contohnya Ctrl X, Ctrl Z, dan tombol delete. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet gerakin jari untuk menekan shortcut, apalagi tombol delete yang sangat sering aku tekan. Jadi aku nggak perlu mindahin tangan kanan dari mouse ke keyboard hanya untuk menekan tombol delete. Seperti yang aku bilang barusan, tombol-tombol ini bisa diatur di program yang udah disediakan oleh Dragon War. Penggunaan programnya cukup gampang, kalian bisa mengganti fungsi setiap tombol yang ada, mengatur makro dan menyimpan setting kalian sampai 5 profil. Sensitivity dan DPI juga bisa diatur di software ini, dengan 4 level pengaturan DPI. Tapi sangat disayangkan level DPI-nya hanya bisa diatur di level yang sudah disediakan, atau setiap kelipatan 400 DPI dan maksimal sampai 4000 DPI. Lalu polling rate, OTG speed, dan warna dari level DPI-nya juga bisa diatur di software ini.
Dan pengaturan yang terakhir masih ada pengaturan kecepatan double klik kalau kalian mengaktifkannya di tombol makro, dan yang lain ada pengaturan pointer speed dan pengaturan kecepatan scroll wheel-nya. Berlanjut ke sensornya, mouse ini dibekali dengan blue sensor. Setelah kurang lebih memakainya selama seminggu, aku rasa sensornya punya akselerasi yang sangat baik dan tepat. Jika kalian memiliki respon dan spontanitas yang cukup baik, tapi kalau mouse kalian nggak mendukung, sama aja bohong. Kalau di Dota, tentu aja kalian nggak bisa ngeklik musuh dengan cepat dan tepat, dan kalau di game FPS, tentu aja kalian bisa meleset atau sudah di headshot musuh di luar. Sensor mouse ini aku rasakan bisa mengimbangi antara respon dan spontanitas yang aku miliki. Terbukti mouse ini bisa membantu aku untuk melakukan flick shot yang cukup akurat. Aku bukan seorang pro player di CSGO, rank aku aja masih Nova 1 dan jarang main. Tapi yang mau aku tunjukin di sini adalah bagaimana kualitas dari sensor mouse ini. Jadi nggak ada maksud untuk pamer skill apalagi sok jago. Silahkan kalian lihat dan nilai sendiri bagaimana akselerasi dari mouse ini bisa membantu aku waktu bermain. Where's the song? Yo! Yep! Dengan harga 280.000, aku rasa aku nggak salah pilih mouse. Selain alasan pertama aku memilih mouse ini karena desainnya yang keren, ternyata mouse ini juga sangat nyaman waktu digenggam dan sensornya juga sangat bersahabat. Fitur dari aplikasi untuk mengatur fungsi-fungsi dan tombolnya juga sangat lengkap. Dan yang terpenting, mouse ini bisa memberikan kepraktisan saat aku ngedesain dan juga waktu ngegame. Kekurangannya ada di klik kiri dan kanannya yang terasa longgar dan pengaturan DPI yang kurang lengkap. Tetapi itu semua masih bisa diatur dengan cara lain dan juga bisa dimaafkan karena harganya nggak mahal-mahal amat. Oke, ini dia mouse baru aku yang tentunya juga melengkapi tema dari desktop aku. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Aku Cuaks and keep it on the level.